Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan. Saya mahasiswa BINUS Online semester 1. Hari ini saya ingin melakukan wawancara untuk kebutuhan tugas Pancasila. Di sebelah saya sudah ada mahasiswa dari ITPLN yang saat ini kebetulan juga sedang menjalani program belajar jarak jauh PBJJ. Eh, Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fani Ananta. Saat ini sedang menempuh kuliah di ITPLN untuk program profesi insinyur. Dan untuk pembelajarannya proses belajar jarak jauh. Oke, kita Oke. langsung saja kali ya, Pak. Yeah. Eh, Pertama ini, selama menjalani pembelajarannya jauh, apa kendala terbesar yang Anda hadapi terkait koneksi internet dan perangkat teknologi selama pembelajaran daring? Eh, karena pembelajaran daring otomatis tidak luput dari koneksi internet yang jelek. Kadang dari dosen juga eh, tidak bisa menampilkan video gitu. Keseringannya sih menampilkan video tuh nggak smooth gitu, pasti ada kayak semacam buffer atau ada aja kendalanya gitu. Tapi kalau dari sisi mahasiswa, kalau misalnya kita tidak bisa slideshow misalnya kayak tugas gitu, ada yang jadiin contoh, itu biasanya kita nggak nampilin video kita, jadi kayak cuma slideshow-nya aja, cuma voice doang. Oke. Eh, apakah saat ada kendala tersebut membuat Anda kesulitan mengikuti kelas atau memahami materi? Jika ya, bagaimana Anda mengatasinya? Iya, tentu saja itu kadang kita jadi lost focus gitu. Saat kita lagi fokus, tiba-tiba koneksi internet dari dosen yang bersangkutan hilang gitu, atau tiba-tiba Zoom-nya jadi relogin sendiri gitu kan. Itu sih termasuk apa? eh, bikin kita jadi lost focus sih. Itu Hmm. merupakan kendalanya sih. Oh. Eh, kita ke selanjutnya. Bagaimana pengalaman Anda dalam memahami materi kuliah melalui pembelajaran daring dibandingkan dengan tatap muka? Sebelumnya kalau waktu di kuliah sebelumnya waktu S1 itu kan full tatap muka. Jadi itu menurut saya tuh lebih gampang ya, lebih gampang. Kalau daring ini tuh eh, kadang kita, oh mohon maaf sih, kadang kita nggak full attention sama materi yang dikasih sama dosennya. Kadang ada aja distraksi yang ada di sekitar lingkungan kita gitu. Misalnya kalau kita lagi kerja, itu kalau misalnya lagi di kantor gitu pasti ada aja yang entah temen yang ngajak ngobrol atau apa sih. Kalau Hmm. misalnya di kelas kan itu emang fokus kan sama materi. Oke. Selanjutnya, apakah metode pengajaran daring dosen cukup membantu untuk menjelaskan materi yang sulit? Kalau misalnya ada pertanyaan itu maksudnya kitanya sih yang harus lebih aktif untuk bertanya gitu. Kalau misalnya ada kendala atau misalnya ada pertanyaan sama dosen gitu sih. Kalau misalnya tatap muka kan kadang bisa aja dosen yang nunjuk-nunjuk ya gitu ya kan. Kalau daring itu kan kadang kita nggak nampilin wajah gitu kan. Jadi kitanya aja sih yang lebih aktif kayaknya. Hmm. Selanjutnya, apakah Anda merasa motivasi belajar Anda menurun selama pembelajaran daring? Apa penyebabnya? Dibandingkan dengan tatap muka, iya sih menurut saya itu motivasi belajar agak lebih berkurang. Nggak tahu kenapa sih, kayak lebih apa ya, kayak kalau daring itu, kalau kita tatap muka kita emang niat gitu mau kuliah nih gitu, kita udah emang prepare dari rumah gitu kan, memang membutuhkan waktu untuk nyampe ke kampus, emang udah dari niat. Kalau daring kan jam 9 daring, tiba-tiba jam setengah 9 tuh masih sempet ngurusin apa dulu gitu, kalau karena udah berkeluarga juga sempet ngurusin anak dulu gitu, nyiapin apa segala macam kebutuhan keluarga, jadi kayak buru-buru gitu sih, dan enggak transisinya tuh cepet gitu. Kalau kalau tatap muka itu kan kayak kita emang ngelewatin prosesnya untuk nyampe ke kampus gitu. Hmm. Oke, selanjutnya,
Adakah faktor tertentu dalam pembelajaran daring yang dapat meningkatkan motivasi belajar Anda? Mungkin, dosen kali ya yang bisa ngasih kayak kuis gitu atau semacam, challenge untuk mahasiswanya, nggak cuma full materi gitu. Jadi Hmm. kan, mahasiswa nggak apa ya, atensinya kurang gitu kan. Hmm. Jadi kalau misalnya ada timbal balik tuh kan kelasnya jadi lebih seru gitu. Hmm. Terus bagaimana interaksi Anda dengan dosen dan teman selama pembelajaran daring dibandingkan dengan interaksi saat tatap muka? Interaksi dengan dosen dan Iya. teman ya. Kalau dengan dosen ya itu ya tadi, balik lagi ya itu antara kalau misalnya tanya jawab gitu. Tapi karena ini kuliah profesi jadi memang ada semacam, apa ya, knowledge sharing gitu sama, dari teman dari divisi lain Hmm. seperti atau dari perusahaan yang lain gitu, seperti itu sih. Hmm. Oke, selanjutnya, apakah Anda merasa pembelajaran daring membuat Anda lebih sulit untuk berdiskusi atau bekerja sama dalam kelompok? Enggak sih, soalnya saat ini kan sudah ada WhatsApp group, jadi lebih gampang ya, dan kita nggak perlu ngumpul ke satu titik yang takes time lah gitu untuk ngumpul gini. Dan belum tentu semuanya juga ada waktu untuk ngumpul di saat yang lain ada waktu juga gitu. Jadi lebih efektif sih lewat online sih kalau untuk komunikasi dengan teman-teman ya kalau ada tugas gitu kalau untuk diskusi. Oke, selanjutnya, dari fitur atau metode yang digunakan selama pembelajaran daring, mana yang menurut Anda paling efektif membantu proses belajar? Contoh, forum diskusi, video conference, atau modul daring? Menurut saya kalau modul daring itu kayaknya agak sedikit boring ya gitu, karena kan cuma satu arah gitu. Mungkin video conference itu lebih, worth sih buat saya sendiri. Hmm. Apakah ada fitur yang sebaiknya ditambahkan atau diperbaiki? Karena kami menggunakan Zoom meeting itu mungkin apa ya, saat ini sih udah cukup oke sih sepertinya ya, Hmm. dengan future udah bisa diskusi juga, terus untuk tanya jawab udah bisa untuk slideshow juga udah ini sih kayaknya saat ini belum ada sih untuk penambahan ini. Selanjutnya, apakah Anda merasa perguruan tinggi memberikan dukungan yang cukup untuk mengatasi kendala selama pembelajaran daring, misalnya pelatihan platform, subsidi internet, atau akses perangkat? Kebetulan karena ini kuliah profesi jadi, nggak ada sih, cuma buka forum diskusi di, WhatsApp aja kalau misalnya ada yang kurang dari keterangan dosen. Jadi kayak semacam diskusi aja sih setelah materi dari dosen, perkuliahan selesai jadi, diskusi via grup aja. Oke, selanjutnya, apa yang Anda harapkan dari perguruan tinggi untuk membantu meningkatkan pengalaman belajar daring Anda? Mungkin yaitu bikin kurikulum yang membuat mahasiswa tidak merasa, boring ya gitu. Kalau yang untuk kelas saya sendiri ini sekarang masih banyakannya yaitu forum diskusi, tapi tidak semuanya menyimak gitu, kalau bisa tuh dilibatkan semuanya jadi kayak semacam kuis gitu, jadi kan semuanya kayak semacam ada rewardnya juga gitu loh dari dosen, walaupun itu kayak cuma kasih buku kayak gitu sih, jadi kayak semacam ada pencapaian juga dari mahasiswanya, nggak cuma dapat materinya aja gitu, ada motivasinya juga. Gitu. Oke, kalau gitu sudah cukup dari saya tanyanya. Kita tutup saja. Terima kasih ya atas sharing-sharingnya, Mbak Iya, Fani. oke, sama-sama. Ya, sekian teman-teman. Berikut video wawancara saya dengan Mbak Fani, mahasiswa ITPLN, metode PBJJ, pembelajaran jarak jauh. Sudah cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bion.